Good morning, students. Hello, my students. In John level, welcome back with Teacher Toki. Oke, baiklah anak teacher. Hari ini, hari Rabu, 7 Oktober 2020, kembali lagi kita pembelajaran komputer. Nah, untuk anak teacher John level, sudah makan? Sudah sarapan? Ya, semoga semuanya dalam keadaan fit, tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita ya. Nah, baiklah anak teacher. Sebelum kita mulai pembelajaran komputer kita, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan demi kesempatan, hari demi hari yang boleh kami lalui, dan kami bersyukur buat anugerah-Mu pada hari ini. Kami boleh kembali memulai pembelajaran kami, terkhususnya pembelajaran komputer. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mampu mengerti setiap pembelajaran yang boleh kami lihat dan kami dengarkan. Kami serahkan hati dan pikiran kami, biarlah kiranya Engkau yang memberkatinya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baiklah anak teacher. Judul pembelajaran komputer kita hari ini, membuat tabel dan gambar di dokumen Microsoft Office Word. Nah, jadi kita masih di aplikasi Microsoft Office Word. Nah, hari ini kita akan belajar membuat tabel dulu. Nah, minggu depan kita akan membuat gambar di dokumen Microsoft Office Word. Nah, membuat tabel, terlebih dahulu kita harus tahu itu apa tabel. Nah, tabel ini berguna untuk menampilkan informasi secara ringkas, sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami. Nah, dalam Microsoft Office Word, tabel dapat dibuat di menu Insert pada icon Tables. Nah, jadi tabel ini dapat kita gunakan dari menu Insert pada icon Tables. Nah, ini icon Tables. Nah, selanjutnya dalam membuat tabel ya terdapat dua cara. Nah, ini ya. Yang pertama ini secara otomatis ya, dia otomatis langsung tersusun sesuai jumlah tabel yang kita inginkan. Nah, ya, kolomnya ada 7, barisnya ada 5. Nah, ini secara otomatis atau otomatis ya. Membuat tabel terdiri dari dua cara. Yang pertama secara otomatis atau otomatis, yang kedua secara manual. Nah, yang pertama secara otomatis. Nah, tadi cara menggunakan tabel dari menu Insert, ya, dipilih icon table ya. Perhatikan di menu Insert icon table. Nah, inilah yang dinamakan secara otomatis. Dia otomatis langsung membentuk tabel ketika kita mengarahkan dari jumlah barisnya, kemudian jumlah kolomnya. Ini kolomnya ada 2, barisnya ada 1, 2 kali 1. Kalau begini, kolomnya ada berapa? 4. Nah, barisnya ada berapa? 6. Nah, jadi di sini dia secara otomatis ya. Kita contohkan. Kita buka yang baru dulu. Nah, dari menu Insert, Table. Nah, kita ibaratkan dulu 3, bawahnya 5. Nah, jadi ini membuat tabel secara otomatis. Nah, secara manual. Nah, bila anak teacher mau menghapus tabel ini, ya, menghapus tabelnya, klik dulu di dalam ini, boleh di sini. Yang penting di dalam area tabelnya. Nah, ini kan ada panah 4 ini kan. Nah, kita klik dia, sehingga membentuk seperti ini. Kemudian tekan backspace di tombol keyboard kamu. Nah, sudah terhapus. Nah, cara yang kedua yaitu kita klik Insert. Nah, secara manualnya sama juga. Klik icon table, kemudian pilih Insert Table. Nah, ini secara manual, artinya kita mengisi jumlah kolom dan jumlah baris yang kita inginkan. Misalnya tadi kolomnya ada berapa? Ya, kolomnya ada 3 ya. Kita buat saja sini blok, boleh kurangi dari panah segitiga yang kecil ini juga boleh ya. Nah, kemudian rows-nya ada berapa? Barisnya ada berapa?
5. Tadi 5 kan? Nah, kita boleh tambahin setelah ini, kita klik saja sampai jumlah angkanya ditemukan. Kemudian tekan OK. Nah, ini dia secara manual. Nah, jadi anak-anak teacher, membuat tabel terdiri dari dua cara. Yang pertama secara otomatis dan kedua secara manual. Nah, jadi anak-anak teacher, membuat tabel itu terdiri dari dua cara ya, yang umumnya. Nah, secara manual, nah ini kita mengisi jumlah kolom dan jumlah baris, kemudian klik OK. Sedangkan secara otomatis, nah kita klik menu insert, klik icon table, dan kemudian kita bentuk dengan cara mengarahkan kursor mouse-nya sejumlah kolom dan baris yang diinginkan. Jadi, beginilah cara membuat tabel pada dokumen Microsoft Office Word ya. Nah, misalnya, kita tadi sudah membuat sebuah tabel pada dokumen Microsoft Office Word ya. Contohnya, kita buat dokumen dulu. Kita buat baru Microsoft Office Word ya. New dokumen baru. Nah, misalnya kita buat dulu judulnya ya. Nah, setelah kita membuat dokumen baru, nah kita akan membuat contoh tabel di sebuah dokumen. Nah, dokumennya tentang apa ya? Nah, judulnya bisa wisata terbaik di dunia. Nah, ini contoh saja ya. Ini kita tinggal mengatur nama hurufnya ya, warna hurufnya, font color. Nah, bila sudah seperti ini, kita jangan lupa tekan enter. Nah, nanti di sinilah letak tabelnya ya. Oke, nah kita membuat secara otomatis saja. Nah, kalau jumlahnya masih di bawah 10 kolom dan 8 baris, nah kita masih bisa membuatnya secara otomatis. Nah, bila lebih dari 10 kolom ya, lebih dari 10 kolom, misalnya 20 kolom dan 10 baris, maka kita harus membuat tabelnya secara insert table ya. Nah, di sini karena masih kecil jumlahnya, kita buat secara otomatis saja. Misalnya 3 ya. 3 kolomnya, kemudian 8 barisnya. Nah, jadi seperti ini. Di sini baris pertama sebagai judul tabelnya kita buat negara. Kemudian di bawah sampingnya ini ibu kota ya. Nah, kemudian di sini nama wisatanya. Nah, kemudian kita jangan lupa mengatur letaknya di tengah-tengah ya, tergantung yang ditentukan. Supaya lebih rapi kita buat di tengah-tengah saja. Nah, contohnya negara Indonesia. Kotanya apa? Ya, Jakarta. Nah, di Jakarta wisatanya salah satunya adalah Monumen Nasional. Nah, yang kedua contohnya negara Singapura misalnya. Ibu kota Singapura apa? Singapura juga. Nah, wisatanya di sana apa? Salah satunya Patung de Merlion. Ya. Nah, beginilah salah satu hasil dari kita membuat sebuah tabel. Nah, kita lanjutkan misalnya Malaysia. Ibu kota Malaysia apa? Kuala Lumpur. Nah, nama wisatanya apa? Nah, gedung yang kembar itu namanya Petronas, ya. Nah, kemudian negara lain, contohnya Inggris. Ibu kota Inggris apa? London, ya. Nah, nama tempat wisatanya di sana apa? Salah satunya Big Ben.
Nah, salah satunya beginilah membuat tabel pada dokumen Microsoft Office Word ya. Cer, ada lebih 3 baris cer. 1, 2, 3. Ada 3 baris. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Nah, cara menghapusnya kita blok saja baris tabel yang akan kita hapus dengan cara kita blok menggunakan mouse-nya ya. Kemudian tekan tombol backspace di keyboard ya. Di keyboard kamu lihat tombol backspace. Nah, tinggal tekan saja. Nah, kemudian klik OK. Bila muncul notif seperti ini ya, posisinya di shift cell left, klik OK. Nah, begini. Cer, bagaimana cara menghapus baris ini, Cer? Nah, baris Singapura. Nah, kita blok saja. Blok, kemudian tekan backspace. Kemudian klik OK. Menghapus kolom juga sama. Caranya, kita blok kolomnya. Kemudian tekan tombol backspace di keyboard kita. Nah, jadi tinggal 2 kolom. Kalau tadi 3 kolom, sekarang tinggal 2 kolom setelah kita hapus salah satu kolom yang kita blok. Nah, jadi 2 kolom. Nah, beginilah cara menghapus beberapa kolom atau beberapa baris. Nah, baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini membuat tabel pada dokumen Microsoft Office Word. Nah, bagi kamu yang memiliki komputer atau laptop, coba praktekkan membuat tabel di dokumen Microsoft Office Word kamu. Jumlah barisnya 4 baris ya, 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah kolomnya ada 3. 1 ya, 2, 3. Nah, jadi coba latih membuat tabel di dokumen Microsoft Office Word-nya. Judulnya masih sama, wisata terbaik dunia. Nah, ya, warna hurufnya sama saja. Coba samakan. Warna merah. Nah, judul tabelnya ada negara, ibu kota, wisata. Semuanya sama. Coba samakan. Ukuran hurufnya 11, nama hurufnya Arial Black. Ya. Rataannya negara di rata tengah, tapi negara-negaranya di rata sebelah kiri. Ibu kota di rata tengah. Nah, ibu kotanya di sebelah kiri, wisatanya di tengah, nama-nama wisatanya di sebelah kiri. Nah, coba anak teacher latih dulu di aplikasi Microsoft Office Word-nya. Bagaimana cara membuat tabel? Nah, isi tabelnya samakan saja seperti yang kita buat dan kita perhatikan pada pembelajaran hari ini. Baiklah anak teacher, demikianlah materi komputer kita hari ini. Bagi yang tidak memiliki komputer tidak apa-apa. Coba kamu latih di buku tulisnya saja. Buat di buku tulisnya saja ya. Oke, nah semangat anak-anak teacher. Demikianlah materi pembelajaran komputer kita hari ini di kelas John Level. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa anak teacher. See you next time and God bless you. Thank you.